wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bertasbih sudah, mohon ampun Allah sudah, bersolawat sudah, dan kita sudah juga bertawakal kepada Allah, menggantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarnya memperbaiki diri, doa sama Allah sehingga kita dimampukan. Sabit qalbi ala dinnik. Oke, silakan yang mau bertanya di kesempatan terakhir. Saya kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Yang pertama silakan angkat tangannya. Ya, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti Risnaini dari Majelis Taklim Musola Al-Barkah, Parakan, Tangerang Selatan. Silakan Ibu. Mau bertanya Ustadz, kalau kita masih sering ingat dosa masa lalu, bagaimana cara menebusnya? Terima kasih. Baik. Ibu udah pernah mohon ampun nggak sama dosanya? Tiap malam tapi masih inget terus gitu ya. Iya, ya Allah, Ustaz. saya udah minta ampun tapi kok masih keinget terus sama dosa kita gitu ya Bu ya. Iya. Gimana caranya biar bisa ngelupain dosa-dosa kita Iya, yang lalu? Ustaz. Ya, baik, makasih banyak Ibu. Silakan kesempatan pertama Ustadz Abdul Kafi, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadzi, ini luar biasa pertanyaannya, bagus. Bagaimana kalau kita ternyata sering terngiang-ngiang di dalam hati mengenai dosa kita yang telah kita lakukan, padahal sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebenarnya ada bagusnya tak kalah kita mengingat dosa. Karena ketika kita mengingat dosa berarti kita tidak ingin kembali melakukan dosa tersebut. Yang pertama, tak kala dosa tersebut berkenaan hanya kepada diri sendiri, maka sering-seringlah melaksanakan sholat taubat dan juga taubatan nasuha. Akan tetapi jika dosa tersebut berkenaan dengan orang lain, mungkin ya itu yang membuat kita ingat selalu ingat dan terngiang-ngiang, ya, maka hendaklah kita segera memohon maaf kepada yang bersangkutan. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang mau ya bertaubat kepada Allah dan juga mampu meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Karena budaya kita itu Indonesia adalah luar biasa. Minta maaf itu menjadi budaya orang Indonesia. Kita mengingatkan orang untuk datang tepat waktu. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf sudah di mana? Tuh ada kata maaf. Padahal hanya mengingatkan. Iya. Kita di KRL atau di busway, kemudian kaki kita keinjek orang karena berebut gitu ya, kepepet-pepet. Kita bilangnya apa? Maaf kan? Iya maaf Pak, kaki saya keinjek. Yang bilang maaf duluan siapa? Kita. Yang salah siapa? Yang nginjak. Dia yang nginjak. Ya kan? Jadi budaya maaf itu luar biasa. Nah setelah itu semua kita tidak melakukan dosa, kemudian kita minta maaf, namun ternyata masih terngiang-ngiang, pada hakikatnya itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Asyaiton yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu sedang yuwaswis, sedang namanya membisikkan kita ya ke dalam hal-hal yang memang kita itu ingat dan membuat kita itu sedih. Ada rasa was-was dan kekhawatiran bahwa ternyata bagaimana nih, takut dosa saya nggak diampuni Allah. Iya, karena perasaan Ustaz, perasaannya kalau seperti kayak itu. begitu tandanya Allah nggak ampunin saya kali ya. Enggak begitu. Itu bisa jadi was-wasnya syaitan. Kalau kita sudah taubatan nasuha, ya makanya setiap hari kita mohon ampun dengan mengucapkan istighfar.
Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu kan luar biasa ayat Al-Qur'annya. Kita disuruh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Baik. Ya, karena setiap kita itu pasti yang namanya berbuat dosa, maka orang yang paling mulia adalah dia yang banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi ingat dosanya, terus minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baik, ibu-ibu silakan yang mau bertanya lagi, siapa angkat tangannya. Lanjut. Baik. Ya, mana nih? Iya, di ujung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Ibu Lina dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan. Maaf, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, bagaimana cara membantu seseorang yang ingin masuk Islam tapi keluarganya menolak? Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf, anaknya usianya berapa? Orangnya usia berapa? Maksudnya? Orang yang mau masuk Islam itu usianya masih anak-anak, apa sudah akhir balik, apa usia gimana? Sudah dewasa? Sudah pernah menikah? Belum. Oh, belum pernah menikah, tapi sudah Ya. dewasa mau masuk Islam. Keluarganya nggak setuju. Tidak Nah, setuju. oke, baik. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bu Lina. Ya, sama-sama Pak. Silakan Ustadz Tian, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ingin memberikan atau mendoakan supaya orang ini mendapatkan hidayah. Tapi akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi di sini hidayah bisa datang kapan saja, melalui perantara apa saja, kapan saja, golongan apa saja, dan di mana saja. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang ingin masuk Islam karena dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lingkungannya atau keluarganya tidak mendukung atau bahkan melarang, mengintimidasi, mempersekusi, bahkan mengancam akan membunuh orang yang masuk Islam tersebut, maka kita sebagai orang Muslim yang tahu hal ini, yang dekat dengan orang yang mau bersyahadat tadi, hendaknya melakukan pendekatan dakwah dengan cara yang baik. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara yang radikal, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah dengan cara yang baik. Dekati dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Kalau keluarganya ngeyel misalkan, melarang, maka boleh diajak berdiskusi dengan cara yang baik pula. Jangan kita datang bawa parang, kalau ibu-ibu bawa wajan, bawa penggorengan, ya diancam, jangan. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah tidak pernah menyebarkan Islam dengan cara paksaan dan kekerasan, Ya. tapi dengan cara yang baik. Ya. Dan yang terakhir, setelah diajak dengan cara yang baik, berdiskusi, maka doakan. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang Islam. Ya. Senjatanya orang-orang yang beriman. Iman. Ya Bu ya, Baik. insya Allah. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, Iya. apakah kalau kita ada orang yang mau masuk Islam gitu ya, apakah perlu persetujuan dari keluarganya?
Itu pertanyaan saya. Apakah wajib dia meminta persetujuan dari kedua orang tuanya yang agamanya bukan, ya artinya agama terdahulu kan orang tuanya di agama terdahulu. Perlu nggak dia minta izin dan mendapatkan izin dari orang tuanya? Kalau dia ternyata sudah mantap untuk masuk agama Islam, gitu. Silakan. Pada dasarnya hidayah tidak membutuhkan izin. Cuma ketika ada keluarga, ya, satu grup, satu perkumpulan, orang tuanya, ibu dan bapaknya, maka boleh meminta izin. Karena bagaimanapun juga ada akhlak dan adab tadi. Meskipun tidak ukhuwah Islamiyah, tapi itu ada ukhuwah insaniyah. Ada hubungan sesama manusia. Ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terus kalau misalnya tadi Ustadz, kalau misalnya orang tuanya nggak ngizinkan, anaknya masih tetap mau masuk Islam, itu gimana? Ustadz, Ustadz Abdul Kafi, gimana Ya, Ustadz? baik. Itu dosa nggak anak itu terhadap orang tuanya? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Itu kaidahnya, ya. Tidak ada ketaatan ya kepada manusia kalau itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Maka tak kala anak tersebut ingin masuk Islam, ya sah-sah saja. Ya, dan dia tidak berdosa karena justru dia berpahala. Dan yang terpenting adalah berikan pengertian kepada orang tuanya bahwa anak tersebut yang masuk Islam itu tidak memisahkan kekeluargaan dan juga nasab daripada ayah dan ibunya. Yang dikhawatirkan kan pada saat itu ketika anak masuk Islam, nanti antara ayah dan ibu dan anak ini akan jauh, betul? Kan seperti itu. Iya, kan ada tuh satu keluarga ayahnya Islam, ibunya misalkan Islam, atau mungkin ternyata anak-anaknya ada yang beda keyakinan, ada yang Islam, ada yang non-Islam, kan begitu. Artinya mereka tetap rempuk. Jadi kita kasih pengertian bahwa inilah keyakinan yang benar, dan juga justru Islam mau ayah dan ibunya non-Muslim sekalipun itu diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Jadi bukan berarti memutus silaturahim antara anak dan orang tua. Justru kita diajarkan di dalam Islam makin sayang kepada orang tua. Karena dengan kasih sayang insya Allah mudah-mudahan ayah ibunya bisa ikut masuk Islam. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin tadi sempat mengikuti ya pertanyaan saya ya, bahwa tadi masih berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat ke 30 ya, dikatakan tadi fariqul hadza wa fariqun haqqa alaihimul dhalalah. Dikatakan bahwa sebagiannya dikasih petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya jadi sesat. Apakah ini jadi dalil juga buat orang-orang yang berpendapat bahwa emang hidup saya udah sesat, emang Allah ngasih saya memang orang-orang yang kayak begini gitu. Jadi mereka merasa bahwa sampai sekarang dia hidupnya sesat itu ya karena ketentuan Allah gitu. Gimana nih kalau ada orang berpendapat seperti itu? Apakah pendapat ini benar atau ini pola pikir yang sesat atau sesat berpikir? Silakan Ustadz Dian, mungkin boleh ditambahkan juga dengan Ustadz Abdul Kafi, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita sebagai seorang muslim dibekali oleh Allah akal, pikiran, dan juga anggota tubuh. Yang mana bekal tersebut untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu ada kaum namanya Jabariyah. Ada kaum namanya Qadariyah. Ya. Kaum tersebut ada yang mengatakan, ya saya mau terserah saya, nanti pasti saya masuk surga atau saya masuk neraka. Gak ada urusannya sama usaha ikhtiar saya. Ada juga kaum yang mengatakan masuk surganya saya atau masuk nerakanya saya tidak ada kaitannya dengan Allah, hanya lewat usaha atau ikhtiar saya. Dua-duanya salah. Jadi meskipun ada fariqun hada ya yang mendapatkan hidayah dari Allah dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tetap berikhtiar. Pertama, kita sebagai yang mendapatkan hidayah tetap berdakwah, mendakwai, mengajak ke jalan Allah, dan sebagai yang didakwai juga berusaha untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, oke. Ustadz Dian, silakan Ustadz Abdul Kafi, pendapat antum bagaimana? Baik, dengan orang yang merasa bahwa dia ya sesat ini karena memang Allah pengen saya sesat gitu. Bener nggak pendapat seperti itu? Ini bisa juga dijadikan bahan leluconan ya dengan yang namanya Abu Lahab gitu kan. Abu Lahab itu kan memang udah ditakdirkan oleh Allah untuk jadi apa? Untuk jadi
jahat, tabat yada abi lahabiw, WhatsApp. ya kan? Bahkan kan dibilang Al-Quran itu ada sebelum manusia ada. Berarti emang skenarionya Abu Lahab ini ya jadi apa? Jadi jahat. Saya tetap masuk surga karena emang tugas saya jadi jahat. Ternyata nggak seperti itu waya ma'asyiral muslimin ya. Jadi ini berkenaan dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha berkehendak. Ya. Paham sampai sini? Ya, karena ini bicara ini akidah. Allah ini adalah yang maha berkehendak. Kemudian ya Allah berikan kehendaknya itu kepada manusia agar manusia untuk mampu bisa berkehendak memilih baik dan buruknya jalan hidupnya. Jadi kehendak yang Allah berikan sekarang kita pada saat ini adalah melalui kehendaknya Allah. Paham maksudnya sampai sini? Ibu bisa memilih lipstiknya warnanya merah atau enggak ungu, siapa yang milih? Sendiri. Atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia diberikan kehendak oleh Allah untuk memilih. Allah yang maha berkehendak. Paham sampai sini? Ya, yang maha berkehendak, kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Maka tak kala manusia itu menjadi buruk, itulah pilihannya. Maka tetap dia dijadikan dosa. Tapi kalau manakala manusia itu berbuat baik, maka dapatlah pahala sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat manusia bersyukur, diberikan kehendak kebebasan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita diberikan petunjuk berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bu, pilihan ada di tangan kita ya Bu ya. Ya, pilihan ada di tangan kita. Tugas kita berdoa, minta Allah kuatkan diri kita agar senantiasa dimampukan untuk memperbaiki diri kita sehingga kita wafat ya. Usaha kita sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau punya 10 dosa kebiasaan buruk kita, Allah kurangin. Seenggaknya kita berusaha untuk mengurangkan dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Yang penting jangan pernah menyerah untuk memperbaiki diri kita dan menjadi diri kita bermanfaat buat orang banyak. Baik, di tanpa terasa udah di penghujung acara. Mari sama-sama di penghujung acara kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keridhaannya, Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dan kita dimampukan untuk menegakkan ya ketentuan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita kelak dikumpulkan dalam surganya Allah. Untuk itu kami persilakan kepada kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tian Kamaluddin untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Fadhol Ustadz. Mari kita bersama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, khudu' dan tawadhu, mengharap ridha dari Allah. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح. افتح لنا أبواب البركة، افتح لنا أبواب النعمة، افتح لنا أبواب الهداية. Ya Allah, jangan biarkan kami di sini kecuali dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Segala kesusahan, kegampangan kami Engkau hilangkan ya Allah. Hajat-hajat kami Engkau penuhi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Fattah, wahai Zat yang membuka. Iftah lana abwabal barakah, bukakanlah pintu keberkahan kepada kami ya Allah. Iftah lana abwaban ni'mah, bukakanlah pintu nikmah kepada kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar birahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mendapatkan lagi ilmu yang bermanfaat. Tugas kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah. Jika ada khilaf kita, ada sifat-sifat buruk kita, maka berusahalah untuk memperbaikinya. Urusan surga adalah rahmat dari Allah. Tugas kita beribadah, berusaha sebaik-baik mungkin untuk menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi ini. Jangan pernah menyerah untuk menggapai rahmat Allah. Semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih untuk para guru yang sudah hadir kesempatan kali ini, Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Tian. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Furqan. Terima kasih untuk Luwat White Coffee yang selalu mendukung program kita. Terima kasih bapak, ibu, jamaah yang ada di rumah, pemirsa Ainus TV Cahaya Hati Indonesia. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah